warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya ingin mengulang kembali bagaimana cara mendaftar, cara registrasi di situs online, situs belanja 1688. Dan untuk Anda yang minta tolong didaftarkan dengan handphone, saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa membantu karena saya harus minta Anda harus ada di depan komputer atau di laptop. Jadi kalau untuk saya mendaftarkan dengan handphone sebetulnya bisa, cuman mata saya ini yang tidak bisa, dan satu sisi juga handphone itu kan kecil, tulisannya kecil. Jadi jari itu juga susah untuk mainkan di situ. Baik, langsung TKP ya. Saya ulangi kembali bagaimana cara registrasi di situs 1688 dan bagaimana caranya. Langsung Anda gunakan Google Chrome aja ya. Sebaiknya Anda gunakan Google Chrome. Jangan Mozilla ini karena Google Chrome saya ini belum terinstall. Mau install lagi belum ada waktu. Nah, ini Anda masukkan di sini. Ya, 1688 bukan bukan yang ini ya, tapi yang ini, yang www.1688 kemudian diklik aja. Nah, ini akan tampilan seperti ini. Ya, kalau menggunakan dengan Google Chrome, ini bisa otomatis ke dalam, bisa kita rubah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, Anda ambil ini aja. Kalau nggak salah ini, kalau nggak ini. Ya, kita coba yang nomor kolom 2. Nah, ini login. Ya, ini daftar, ini login ini. Ini kolom login ya tadi. Jadi yang nomor 2 ini kolom login. Yang ini yang registrasi. Login pun saya biasanya mengajarkan, memberikan cara itu 2 kali. Login dengan username dan password, kemudian login dengan nomor telepon dan verifikasi yang dikirimkan ke nomor Anda. Biasanya yang nomor 2, yang login untuk yang kedua, biasanya susah. Karena apa? Karena Anda harus klik dulu sini, dan akan terkirim 6 angka verifikasi ke handphone. Ya. Jadi seandainya ini yang untuk login dengan nomor handphone tidak bisa, Anda harus klik dari sini. Nanti akan terkirim 6 angka ke nomor handphone. Namun begitu itu tergantung juga jaringan Anda, koneksi Anda di daerah Anda, dan kartu Anda. Kalau saya sarankan menggunakan WiFi. Ya, oke. Ini kita tutup saja. Berarti ini yang ada di sini. Nah, di sini, ini sebelah kiri itu akun perusahaan. Dan di sini akun pribadi. Kemudian yang Anda harus lakukan adalah di bagian bawah ini ada 3 baris. Anda harus klik biar terbuka semua di tab berikutnya. Ya. Kita tunggu sambil itu menutup. Kita tunggu sambil itu menutup. Ini ada 3. Kalau sudah, saya close ya. Saya biasanya, perlu saya informasikan kepada Anda juga, saya biasanya memberikan tutorial mengajarkan Anda untuk login. Saya biasanya arahkan juga Anda untuk keluar, logout, kemudian Anda login lagi.
Kenapa saya begitu? Karena saya ingin Anda tuntas untuk login, keluar, dan Anda masuk lagi. Dan saya nggak mau nanti Anda tanya ke saya lagi. Dan itu yang saya jaga agar Anda terus bisa nggak tanya-tanya lagi. Tuh, kemudian setelah itu tadi yang bawah sudah, kita klik di sini. Nah, ini kita masukkan. Oh iya, sebelumnya saya biasanya minta nomor handphone ada cadangan, jadi nggak cuma satu. Kenapa saya minta dua? Karena satu, kalau nomor satu itu sudah digunakan, saya biasanya nggak bisa, biasanya gagal. Tapi belum tentu juga itu nggak bisa. Ya, baru kemudian nanti saya minta yang nomor baru belum dipakai untuk pendaftaran. Kolom yang pertama ini yang sering bermasalah. Kenapa? Karena biasanya Anda minta username-nya itu pasti kebanyakan saya rubah di sini. Ya, kalau misalnya biasanya sering-sering ya, kalau saya tambahkan itu biasanya saya rubah-rubah dengan belakang nomor handphone Anda, 4 angka belakang, kalau enggak saya tambahin tahun 2020. Dan di sini namanya itu harus jadi satu. Nggak boleh pakai ada spasi, titik, dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba contohkan. Biasanya kendala ada di sini. Ya. Kalau ini semua sudah terisi, biasanya langsung balik di sini juga. Nah, ini harus dirubah. Harus dirubah. Apapun alasannya harus dirubah, dan ini harus centang. Kemudian ini ada kali 3 ya. Ini harus kombinasi. Passwordnya harus kombinasi. Diusahakan depan itu huruf besar. Ada huruf kecil, kombinasi angka. Kalau bisa tanda-tanda baca. Itu yang saya sarankan seperti itu. Saya coba. Ini ada 6 huruf. Yang depan ini adalah huruf besar. Kemudian sini di belakang huruf saya berikan nomor kode, nomor angka, nomor telepon rumah. Kemudian setelah nomor telepon rumah, 6 angka saya masukkan. Saya tambahin lagi dengan tanda baca. Dan di sini menunjuk hijau-hijau ini kuat. Kita lihat. Kalau kita rubah ini depannya huruf kecil, kita lihat di sini ini muncul hijau atau enggak, atau hanya satu. Ini malah muncul semua ini, kuat semua ini malah. Jadi memang sebaiknya kuat semua, tapi ini yang tadi saya rubah seperti ini, tidak ada kombinasi, tidak ada penambahan titik koma. Ternyata itu sudah kuat. Tapi yang huruf depan harus huruf besar. Saya masukkan nomor telepon rumah 6 angka. Ini sudah kuat. Kemudian masukkan kembali passwordnya. Ya. Di sini
Anda pilih kodenya Jogja, kodenya Indonesia ya, biasanya ada di bawah, agak ke bawah, agak ke bawah. Dua ada. Terus cari ada, pasti ada lah ini ada ya. Kemudian masukkan nomor telepon, nomor handphone, diawali langsung angkanya saja ya. Nah, setelah itu ini kita geser ya, tapi nanti kita lihat di sini di dalam kolom ini itu ada yang harus dirubah tidak, yang ada yang akan dirubah tidak, kita cek ya. Enggak, berarti kita harus terus. Nah, ini kotak sini Anda harus dicentang. Nah, kalau ini kita klik OK, nanti di sini ada perintah suruh rubah, Anda harus rubah. Oke. Itu saja. Baik, tahap awal seperti itu saya coba lakukan dulu.